17 tahun saya sekarang ini sedang proses perceraian dari istri saya, Ina Anugrah. Cuman mungkin selama ini kan saya memilih untuk diam, ya kan, dan dari pihak sana kelihatannya begitu banyak membuat statement-statement yang memberikan opini masyarakat yang aku rasa bisa merugikan aku gitu. Nah, ini saya oleh sebab itu sekarang mengundang tim penasihat hukum saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Riki Saragi, sebelah kiri saya ada Pak Haga Bangun, dan mereka akan mewakili saya. Untuk selanjutnya biar saya berikan dulu mic-nya kepada Pak Riki, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembukaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak klien kami, Pak Arief Purwo. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyediakan waktu di tengah kita menjelang libur Lebaran ini ya. Kita harusnya sudah mungkin pada pulang kampung nih gitu ya. Nah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa rencana untuk gugatan perceraian ini itu memang tidak dibuat untuk disebarkan di luar pengadilan, di luar persidangan, karena kami ingin fokus ke dalam proses pembuktian di dalam perkara perceraiannya saja. Itu yang pertama. Namun setelah kami lihat kemarin di media setelah persidangan hari Senin itu sampai sekarang ya, sampai hari ini itu banyak ternyata statement-statement yang kira-kira kok kami lihat kayak tidak sesuai ya dengan fakta-faktanya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perkawinan Mas Hari selama 17 tahun dengan Bu Inge gitu ya. Oleh karena itu kami hari ini kita ingin mengklarifikasi ada beberapa poin yang sudah kami tangkap yang menjadi fokus kami untuk diklarifikasi atau ditanggapi. Yang pertama adalah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inge. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit yang kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Katanya seperti itu di media. Nah, poin ini akan kami tanggapi dengan fakta seperti ini. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan Ibu Inge, klien kami dengan Bu Inge, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Atas nama siapa kartu kreditnya? Atas nama Ibu Inge. Itu satu, yang pertama. Dan kalau di sini sih sebenarnya ada buktinya. Nanti boleh kalau kita mau lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan tanpa perlu pertanggungjawaban. Oke. Yang ketiga, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga
Contoh, kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari Ibu Inge sendiri. Gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Ada, itu di luar dari kartu kredit yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi semua kecuali kecuali untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok contohnya ya beli beras, beli susu, beli gula. Itu Ibu Inge memang yang karena memang dia ibu rumah tangga dia. Tapi itu pun diambil dari kartu kredit atau uang cash tadi yang ada di brankas. Dan bahkan kalaupun mau kita buka kartu kredit, mohon maaf, itu untuk keperluan pribadi seperti biaya salon juga ada di situ. Jadi karena ada statement itu maka ya kita bicara bukti saja gitu ya. Nah itulah tanggapan untuk statement tentang tidak ada nafkah, katanya tidak ada nafkah. Kemudian yang kedua ada statement bahwa Ibu Inge merasa kaget, dia terkejut. Ini kami tanggapi demikian. Terkejut kaget karena adanya perkara perceraian, adanya surat panggilan yang tiba-tiba diterima dari pengadilan, kan gitu. Nah, ini kami tanggapi. Ini sebenarnya statement ini bertolak belakang dengan statement penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa Ibu Inge setuju untuk bercerai. Kita tahu bahwa perkawinan ini berlangsung selama 17 tahun. Untuk bercerai itu tidak diputuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum hari ini sudah ada, Ibu Inge itu sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini. Gitu ya. Jadi statement itu tidak benar. Statement bahwa seolah-olah dia nggak tahu kok tiba-tiba saya digugat, kira-kira begitu ya, kira-kira kok tiba-tiba saya digugat, saya suruh datang ke pengadilan. Itu nggak benar, dia tiba-tiba tahu. Oke, mungkin nanti ada beberapa poin lagi yang disampaikan rekan saya, tapi ya sejauh ini cuma itu 2 ya. Mungkin poin berikutnya ya. Terima kasih Mas Ari. Poin terakhir yang kami kuasa hukumnya Mas Ari ingin sampaikan bahwa ada statement yang beredar bahwa perceraian ini tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Tanggapan yang mau kami sampaikan adalah pernyataan tersebut tidak benar, bahwa ada orang ketiga, makanya ada urusan perceraian ini. Demikian tanggapan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ari. Ya, terima kasih. Berarti ini tadi katanya ada bukti, mungkin mau diperlihatkan dulu sebelum kita melanjutkan pembicaraannya. Ini yang saya bilang tadi, ini yang tadi saya bilang bahwa kartu kredit itu tidak bernilai 10 juta, lebih dari situ. Ini hanya beberapa ya, ini hanya contoh saja. Atas namanya siapa? Atas namanya Ibu. Gitu. Jadi kita di sini bicara bukti saja, bicara bukti sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan sebenarnya ya hal-hal seperti ini kan ini di luar pokok persidangan ya. Tapi memang tetap harus kita sampaikan. Jadi ya seperti yang rekan-rekan lihat bahwa kami tidak berbicara begitu saja, kami bicara sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti.